Kenapa kita harus mendorong diri kita sendiri? Ya jelas karena nggak ada orang lain yang melakukannya. Nggak akan ada orang lain yang bisa memberikan perhatiannya, memberikan energinya, memberikan supportnya untuk kita melakukan sesuatu. Nggak akan mungkin. Kebanyakan orang atau mungkin saja semua orang akan memberikan bukan support ya, nggak akan mensupport apa yang ingin kita lakukan. Tapi justru mereka itu akan menghalangi atau nggak mendukung apa yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita mengharapkan itu dari orang lain, percuma aja. Satu-satunya jalan untuk kita melakukan sesuatu, baik itu hal yang sudah kita persiapkan sejak lama atau hal yang baru terbersit dalam pikiran kita, adalah diri kita sendiri yang mendorong, karena orang lain gak akan pernah bisa memberikan dukungan dan dorongan bagi kita. Jadi kalau saat ini kamu punya mimpi, kamu punya angan-angan, kamu punya harapan untuk bisa mendapatkan sesuatu atau melakukan sesuatu, atau punya goals yang ingin dicapai, jangan pernah mengharapkan support atau dorongan dari orang lain. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah mendorong diri kita sendiri, dan itu akan memberikan motivasi yang penuh ya, karena kita tahu apa yang akan kita lakukan dan kita tahu bekal apa yang udah kita persiapkan dan mana-mana juga yang perlu kita lengkapi dalam menuju ke sebuah target atau goals yang kita tetapkan. Dan semuanya itu kan dilakukan sendiri kan. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain untuk mempersiapkannya atau mendorongnya. Jadi ada baiknya sih dalam kehidupan ini kita nggak terlalu bergantung pada orang lain untuk melakukan atau memberikan dukungan kepada kita. 100% itu harus kita lakukan sendiri. 100% itu harus kita usahakan sendiri dan kita persiapkan sendiri. Dan mimpi itu adalah mimpi kita, jadi ngapain kita mengharapkan orang lain untuk memberikan dukungan, dorongan kepada kita. Jadi ya wajar-wajar aja kalau kemudian orang lain itu akan ignoring kepada kita, akan mengabaikan kita atau ya kayak gitu menyepelekan kita. Karena toh mereka selalu punya apa ya, ada rasa di balik dirinya siapapun itu. Ketika seseorang punya mimpi, punya harapan, punya rencana, punya angan-angan, pasti akan selalu dicemooh atau disepelekan. Jadi tetap aja buat maju, tetap aja buat fight gitu. Karena pada awalnya orang-orang tersebut akan mencemooh, akan mengabaikan, akan mentertawakan mungkin. Terus setelah itu mereka akan mencoba melawan kita. Melawan itu dalam arti bisa jadi dia akan memberikan sesuatu yang dinamakan menghalangi gitu. Dalam actionnya menghalangi apa yang akan kita lakukan. Terus setelah kita memilih untuk terus fight, untuk melakukan apapun yang kita inginkan, mewujudkan mimpi-mimpi kita, terus kemudian ternyata kita berhasil, lihat aja pada suatu saat orang-orang tersebut pasti akan menganggap kita sebagai contoh sukses. Dan sukses story kita akan dibicarakan, akan dicontohkan kepada orang-orang gitu. Dan ya disitulah kita menang. Tapi gimana kalau gagal? Mimpi kita gagal terwujud atau hal yang kita rencanakan itu gagal terwujud, padahal kita udah melakukan semaksimal mungkin. Jawabannya adalah kita tetap nggak ada ruginya gitu, karena kita jadi punya pengalaman,
kita jadi punya sesuatu yang pasti akan dijadikan sebuah pelajaran. Dan ketika kita melakukan hal lain, rencana-rencana lain, mereka akan berbalik lagi seperti itu. Dan ketika kita mampu mewujudkannya, disitulah kita mengalami apa yang disebut dengan kemenangan. Walaupun itu bukan tujuan kita. Kemenangan yang kita inginkan adalah ketika kita mampu mewujudkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita punya mimpi, punya angan-angan, punya keinginan, ya lakukan aja. Karena ada dua pilihan ya. Bukan pilihan, ada dua kemungkinan. Kita akan berhasil, dan kemungkinan kedua adalah kita akan gagal. Tapi keduanya punya hal yang positif bagi kita. Ketika kita berhasil, kita sukses, maka kita pasti akan merasakan bahagia karena itulah yang kita harapkan. Tapi kalau ternyata gagal, ya nggak ada ruginya karena kita bisa belajar. Dan balik lagi, ketika hal itu terjadi, paling nggak kita punya langkah yang sedikit beberapa step ke depan. Beberapa step ke depan yang sudah kita jalani itu sangat berguna daripada kita nggak melakukan apa-apa dan kita terus berada di titik yang sama, di titik nol atau bahkan mungkin minus dari titik nol. Kenapa gue bilang minus? Karena waktu itu kan nggak bisa kembali. Waktu itu akan selalu berjalan tanpa kita bisa hentikan, tanpa kita bisa bilang, berhenti dulu dong, nanti aja berjalannya, berhenti sejenak gitu. Itu nggak bisa. Jadi dalam arti lain usia kita bertambah tapi kita tetap di titik yang sama. Itu berarti sebuah kemunduran dan posisi kita berada di posisi yang minus dari titik nol itu sendiri. Jadi buat pejuang-pejuang kehidupan, pejuang-pejuang mimpi, teruslah bergerak, teruslah untuk membuat langkah-langkah, walaupun langkah-langkah itu kecil, karena sesuatu yang besar juga dimulai dari langkah-langkah kecil. Kayak misalnya kalau kita memanjat sebuah tangga, pasti dimulai dengan tangga yang terendah sebelum kita mencapai ke titik yang tertinggi.